Well, next we have, kita punya teman kita sendiri nih, Tommy Fajar. Oke, teman kami yang merupakan salah satu anchor Newsnet akan berbagi cerita tentang karirnya sebagai seorang anchor. Saya pas baru lulus, terus saya sempat kerja di salah satu perusahaan minyak. Habis itu kontraknya habis, saya nggak kerja. Habis itu saya nyari kerjaan lagi, sempat sih punya cita-cita itu jadi presenter atau news anchor pada saat saya kuliah. Tapi beda banget nih sama background saya. Waktu itu kan background saya kan civil engineering, sementara pasti pekerjaannya beda sekali. Cuman yang namanya ada keinginan yang belum ada keinginan yang belum tercapai. Akhirnya saya nyoba-nyoba untuk ngirim CV menjadi presenter atau news anchor. Nah, pada saat itu ada di salah satu stasiun televisi. Saya kirim ke sana, langsung dipanggil. Nah, diterima. Waktu itu saya pikir sebagai presenter itu atau news anchor itu hanya membacakan berita aja. Tapi pada saat itu karena saya karyawan di sana, karyawan kontrak, saya juga harus ikut prosedur gimana caranya meliput berita. Nah, pada saat itu akhirnya saya jadi reporter juga. Ya, saya kaget aja, oke, ternyata kerja di TV itu nggak segampang itu gitu, cuma bacain berita, bahkan dengan bantuan prompter, terus kita nggak perlu improv, dan itu semua salah gitu pemikiran saya. Pas pada saat saya di lapangan meliput berita, banyak berita tentang politik ya, ekonomi dan segala macam, itu membuat saya wawasan menjadi luas kan, networking juga semakin luas. Nah, itulah yang membuat akhirnya saya pikir oke, kalau misalnya emang saya mau masuk di dunia broadcasting sebagai presenter atau news anchor, saya harus bisa menguasai ini semua. Kebetulan istri saya, kalau anak saya sih masih kecil ya, 1 tahun, istri saya sangat-sangat support, dan keluarga juga pada saat saya belum nikah itu juga support. Karena biar kayak gimana, dia bilang ini namanya laki-laki ya memang harus mencari jati dirinya dia gitu, dengan pekerjaan yang halal, dengan pekerjaan disukai, go ahead lanjutkan, why not gitu. Saya lebih banyak sukanya ya, karena saya wawasan alhamdulillah ya jadi lebih banyak, dan yang saya paling suka networkingnya semakin luas. Saya bisa kenal orang dari kalangan bawah juga sampai atas dulu pada saat saya masih menjadi reporter. Terus dukanya masalah keluarga, yang tadinya udah lagi ada janjian mau weekend sama keluarga, jadi kadang-kadang ditunda. Bukan berarti nggak jadi loh, tapi ditunda. Saya mempunyai acara sendiri gitu. Saya pengennya sih talk show santai, mau itu nanti politik, mau ekonomi. Ekonomi harus mempersiapkan diri dulu, karena ekonomi nggak segampang itu ya. Kalau politik ya insya Allah sih bisa, tapi lebih ke santai sih. Saya lebih suka ke kehidupan sosial masyarakat. Itu dia Tommy Fajar. Tapi senang ya punya istrinya Tommy ini mendukung apapun yang dilakukan sama suaminya. Didukung. Contohnya? Ada di ruangan sana bareng-bareng. Cuma kita yang tahu. Iya, cuma kami berdua yang tahu di sini. Tapi ini Tommy mantan abang Jakarta Timur tahun 98, ini luar biasa sekali ya. Karirnya panjang banget, besar sekali gitu perjuangannya dia untuk akhirnya tetap berada di industri ini. Karena sebesar perkembangan badannya juga. Oke, makin besar ya. Kita lihat dari tadi. Tapi suatu saat kita harus gerebek tasnya Tommy nih, ya kan? Kita harus jangan tahu cuma apa yang tasnya. dibawa. Ada yang suka bawa paper bag, nah itu penting.